Selamat datang kembali teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas dulu isu yang sangat menarik, yaitu tentang pendidikan. Kebetulan belakangan ini, beberapa minggu terakhir ini, viral di media sosial saya, di beranda media sosial saya, yang mengatakan begini, bahwasanya guru itu adalah beban negara. Itu adalah pernyataan dari Sri Mulyani, bendahara negara kita. Guru adalah beban negara. Teman-teman, agaknya Sri Mulyani mempunyai beban pikiran yang sangat banyak untuk pendidikan kita. Maka sejak tahun 2018, kalau saya nggak salah, nanti saya tempelkan di sini, Ibu Sri Mulyani pernah mengeluhkan tingginya dana tunjangan profesi guru, dana sertifikasi guru, dan tingginya dana itu ternyata tidak berkorelasi positif dengan meningkatnya kualitas pendidikan. Maka Sri Mulyani seolah-olah marah begitulah. Lalu pada tahun 2024 September kalau nggak salah saya, beliau mengusulkan, memantik diskusi supaya anggaran pendidikan itu tidak sesuai amanah undang-undang lagi, tidak harus 20% lagi. Jadi barangkali bagi dia dana pendidikan itu menjadi salah satu beban di anggaran APBN kita. Lalu yang terbaru pada tahun 2025 ini, 8 Agustus 2025 kalau saya tidak salah, beliau mengatakan bahwasanya guru itu menjadi beban negara. Maka dia memberikan pertanyaan retoris, apakah bisa gaji guru atau kesejahteraan guru ditampung tidak hanya dari APBN saja? Begitu. Semua dari pelajaran itu, dari semua peristiwa itu, saya seolah menyadari bahwasanya Ibu Sri Mulyani punya masalah tersendiri tentang pendidikan ini. Barangkali dia konsisten memang ada yang bermasalah dengan dana pendidikan ini. Pertanyaan kita kemudian adalah, apakah betul dana pendidikan itu, APBN itu adalah betul-betul untuk guru dan kesejahteraan guru? Kalau kita lihat pada tahun 2026 ini, anggaran pendidikan kita itu APBN-nya adalah 757,8 triliun. Mari kita memeriksa apakah itu adalah membebani, apakah sebanyak 757 ini lebih besar untuk guru atau tidak. Faktanya kalau kita lihat, sebanyak 335 triliun ini nantinya akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis. 335 triliun, hampir 50% dari anggaran pendidikan itu kelak nanti adalah menjadi makanan, menjadi gizi. Kalau menjadi gizi, lalu berapa untuk guru? Kalau untuk guru kita lihat di sini adalah 87,9 triliun. Itu sangat besar memang, 87,9 triliun. Berapa orang penikmat dari dana ini? Jumlahnya adalah 2,35 juta, 2.350.000-an begitu. Jadi kalau kita bagikan 87 triliun dibagi 2,3 juta, maka per bulannya itu guru nanti akan mendapatkan 3 juta rupiah. Itu jadi sebesar hampir 10%, hampir 10% dari APBN kita untuk pendidikan adalah untuk guru. Lantas betulkah hanya dengan 10%, lebih dari 10% ini sudah membebani APBN kita? Apakah itu sudah membebani APBN kita? Mari kita periksa barangkali supaya apple to apple, supaya bagus membandingkannya. Kita periksa untuk anggaran Kementerian Keuangan. Kebetulan bendahara negara kita adalah mengelola Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Keuangan, anggaran yang mereka kelola hanya untuk kepegawaian, gaji kepegawaian dan tunjangannya adalah 27 triliun. Sangat tidak sebanding memang. Kalau untuk tunjangan guru ASN dan non ASN dia 87,9 triliun, 87,9, sementara untuk Kementerian Keuangan seluruhnya itu untuk pegawainya adalah 27 triliun. Selisih sekitar 60 triliun. Memang cukup membebani, tetapi mari kita periksa lebih dalam. Dalam Kompas, berita kompas.com 5 September 2023, konon pegawai Kemenkeu itu adalah 78.882 orang. Maka kalau kita bagikan 27 triliun dibagi 78.882 orang, dengan perhitungan kasar, per orangnya, per bulannya mereka ini digaji adalah 28 juta. 28 juta per orangnya.
Bedakan, bandingkan dengan guru yang hanya 3 juta, 28 dengan 3 juta. Siapa sebenarnya yang menjadi beban negara di negara ini? Siapa menjadi beban negara? Oke, Kementerian Keuangan adalah mereka yang mendapatkan uang, mereka yang mencari uang. Tetapi uang itu mereka cari dari mana? Sumbangsi orang kecil dan menengah lebih banyak untuk negara ini daripada orang kaya. Lebih banyak. Saya mempunyai data yang sangat getir di sini, di mana konon katanya menurut Oxfam tahun 2017 harta kekayaan 4 juta orang itu sama dengan 100 juta orang miskin. 4 orang menguasai 100 juta. Lebih detail lagi, 10% orang terkaya menguasai 77%. Itu artinya 90% negara ini hanya berbagi 23%. Itu nggak masalah. Tetapi bagaimana kemudian kontribusi mereka terhadap negara ini? Kita lihat. Secara kontribusi pada pendapatan negara, total pemberian orang kaya pada negara ini tidak sampai 9%, meski mereka menguasai negara ini 77%. Menurut LPM FEB UI menyebutkan bahwa lebih dari 75% pendapatan negara ini melalui pajak disumbangkan oleh kelas menengah sebanyak 50,7% dan calon kelas menengah 34,5%. Hampir 85% adalah kontribusi orang kecil dan menengah, di mana orang kayanya yang sudah menguasai 77% kekayaan negara ini. Barangkali hal yang sama juga kita sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Apakah mereka hanya memeras orang miskin untuk mendapatkan dana sebesar 28 juta per bulan? Meminta pajak dari orang kecil dan menengah hanya untuk tunjangan mereka. Sementara guru yang dapat 3 juta per bulan itu mereka sebut sebagai beban negara. Saya sangat merinding membayangkan teman-teman honorer yang digaji ratusan ribuan dan tidak cair per bulannya. Mereka harus menunggu. Dengan apa mereka harus makan? Tetapi mereka harus mendapatkan sebuah ultimatum, sebuah cecaran dari pemerintah, dari bendahara negara yang menyebutkan bahwasanya guru adalah beban negara. Siapa yang mendidik Menteri Keuangan kita saat ini? Mudah-mudahan dia dididik oleh orang yang bukan guru. Terima kasih.